Halo guys, selamat siang semuanya. Selamat siang teman-teman saya bonsai. Perkenalkan, nama saya Nabil Feruza dan hari ini saya sedang berada di Galeri Sai Bonsai yang dapat dilihat dari papan berikut. Nah, jadi hari ini Sai Bonsai akan melakukan aktivitas nih berupa penyuluran akar-akar dari bonsai kimeng rafting. Dan acara di siang hari ini mungkin akan dilaksanakan oleh tiga orang teman-teman Sai Bonsai. Yang pertama yaitu ada Bapak Yusuf Helmi selaku founder Sai Bonsai, kemudian ada Bapak Taman selaku trainer nasional Sai Bonsai dan juga kepala Rumah Bonsai Indonesia atau RUBI, dan yang terakhir ada Mas Solikin selaku botanis dari Sai Bonsai. Yuk ikuti keseruannya. Oke, selamat siang, sahabat Sai Bonsai. Mari kita beraktivitas kembali dengan program utama hari ini adalah membuat kimeng rafting. Kimeng rafting itu ya akarnya nyambung satu dengan yang lain dan bentuknya panjang. Nah, sekaligus kita program akarnya supaya hasilnya maksimal. Disulur, ini namanya disulur. Disulur itu supaya akar itu satu persatu dapat porsi yang sama dengan yang lainnya ya. Terus bisa kita pantau satu persatu. Nanti kalau sudah tumbuh turun ke pipa, itu kita bisa kontrol. Yang terlalu gede bisa kita potong, ngasih kesempatan yang akar yang lain yang belum gede. Itu kelebihannya kalau kita nyulur. Nah, kebanyakan orang sekarang, teman-teman kita yang lain, kebanyakan itu grounding. Grounding itu pakai hebel atau pakai bata itu, cuman duruk gitu aja. Suburnya hampir sama, tapi perbedaannya adalah kalau di grounding itu akarnya nggak terpantau, agak kesulitan kita mantaunya. Jadi akhirnya yang dominasi, yang gede ya gede terus, yang kecil nggak sempat tertangani. Nah, itu kebanyakan nggak sempurna biasanya. Ficus, beringin, ya, beringin jenis kimeng, namanya ficus jenis kimeng. Jenis beringin itu banyak, ada kimeng, ada elegan, ada kompakta, ada benyamin, ada filipin, ada arjuna. Jadi banyak sekali jenis beringin. Ada amplas, itu juga jenis beringin. Cilacap, Cilacap kayak. Petani di Cilacap. Di sana itu pembibitannya kita kimeng semua dari Cilacap. Jadi udah ada petaninya. Kan saya bonsai adalah termasuk pembina para petani. Jadi termasuk membantu para petani-petani di daerah-daerah untuk ngeling kerjasama dalam hal penjualan. Mudah-mudahan ya kerjasama ini akan jalan terus lah. 15-20 tahun. Ini masih proses ya, 5 tahun lagi kayak. Kalau sekarang orang beli mungkin ya 20-25 lah konsep ini. Tapi kalau 5 tahun lagi ya nggak boleh. Nah, udah lebih dari itu. Kayak. Prospek bisa. Minimal kelas, kalau di PBB itu kelas Pratama ya. Ruby udah kelas silver ini. 5 tahun lagi. Satu ya karakter batang ya, kemudian daunnya juga bagus, terus lebih mudah ya, nggak gampang mati. Perawatan disiram sehari 2 kali dan kena panas ya full ya, kena panas full. Pemupukan berkala, kalau kita pakai decaster ya 6 bulan sekali harus pupuk. Kalau pakai pupuk kandang minimal sebulan sekali. Yang bagus ya direndam, airnya yang disiramkan. Di ember, airnya yang disiramkan untuk supaya tidak banyak rumput. Bisa karena berpengalaman puluhan tahun ya, saya suka yang sulur karena saya udah uji coba berkali-kali ya. Dan udah pada laku. Tumbuhannya, karakternya, belimbingnya beda. Jadi dia lebih belimbing. Kalau turun itu biasa 1 tahun ya. 1 tahun itu kita udah buka ininya, talangnya ini, supaya kena matahari mulai dibuka, sambil
Kalau bahasa Jawa itu sulam ya, yang nggak turun ya dipotong lagi, dikasih lagi mos supaya turun. Itu dalam 1 tahun. Oh enggak, aman dari aman. Itu juga sebelahnya Mas Nabil. Itu kan baru kemarin, nah hijaunya udah beda, ya Mas ya. Ini loh. Nah itu baru semingguan ya Mas ya. 1 minggu udah beda hijau. Setengah hari ini gede nih Mas. 1,5 meter ya? 1,5 meter. Oke, jadi saya terima kasih Mas Nabil, khusus untuk sahabat-sahabat saya di Sai Bonsai. Mari kita tetap semangat, berkarya tanpa batas, berkreasi tanpa henti. Kalau mau kaya main bonsai, ingin bertahan jadi orang kaya main bonsai. Thank you, welcome. Tahapannya untuk menyulur pohon kimeng atau beringin dan jenisnya, itu kita siapkan dulu pipa. Mungkin kalau tergantung ukuran pohon, ini sekitar 2,5 in, terus karpet yang buat talang air, ya kan. Nanti kita ukur berapa kira-kira panjangnya. Nah, pipa yang 2,5 in ini juga diukur dengan ketinggian potnya, karena ini nanti yang akan diikat ke pot untuk menyulur akar. Nah, sebelum dipasang sulurannya, si pot ini sudah diikat pakai kawat keriling di bagian bawah. Ini fungsinya untuk ngikat si paralon ini biar nggak jatuh atau lari, itu ya. Nah, langkah berikutnya kita pilihin dulu nih apa namanya, akar-akarnya yang akan kita sulur supaya terlihat mana yang memang harus disulur. Ada yang perlu digabung, ada yang perlu dibelokin, berarti harus di tracker dulu, dibelokin supaya nggak tumpang tindih, sehingga nanti akarnya akan lebih rapi. Setelah akarnya ini ditentukan mana saja yang akan disulur, kita ukur kebutuhan atau lebarnya karpet. Kita ukur dulu nih dari akar menuju bibir pot. Nah, ini sekitar 25 cm, kita potong ukuran 25 cm. Nah, nanti kita contohkan satu aja nih. Misalnya ini ada satu akar yang akan kita sulur sampai bibir pot. Baru kita selimuti atau kita cover dengan mos. Mosnya mos basah ya. Mos basah ini supaya basahnya awet. Jadi di dalam ini akarnya tetap basah. Terus ditarik sampai bibir pot. Nah, baru dibungkus, terus karpetnya diikat pakai kawat. Nah, yang penting fungsinya kan cuma biar karpetnya nggak kebuka lagi yang tadi. Nah, sementara dikawat satu dulu, nanti ngerapinya belakangan. Nah, baru pipanya kita ukur, taruh sini. Nah, ini nanti pipanya diisi dengan media tanam biasa aja, media tanam beringin kayak apa namanya, kayak sekam dan segala macamnya. Nah, nanti karpetnya untuk masuk ke sini diukur aja, yang ukurannya nggak usah lebar-lebar. Si pipa di kawat ke arah kawat yang menuju pot biar nggak lari. Baru ini untuk nyambung biar akarnya nanti turun ke bawah. Nah, ini nanti diisi pakai media tanam seperti yang ada di tanaman timeng ini. Baru diikat lagi. Oke ya, kira-kira itu langkah-langkahnya untuk menyulur, nanti biar kita selesaikan yang lainnya. Oke, salam bonsai, saya bonsai.